Usus iki nempel usus iki anu sih ya, itu usus ini ya. Nah, nempel di sini semua. Jadi kemarin pas tak sobek ya tarung mah. enggak lemah, Bos. Enggak lemah. Kita minta yang ukuran. Terus malah makan aku dulu deh. Apa lu? Dan untuk yang burungnya Bayona tadi yang tidak bisa ngurak itu ada yang menarik dari pernyataan jenengan karena apa? Pentilnya di belakang itu ya? Ya, kelenjar minyaknya biasanya bermasalah. Itu tadi bulunya katanya makhluk semua itu ya? Ya, ikan balik itu punya Mas Imam. Oh, bukan yang Bayona tadi? Bukan, lain lagi. Ya ini kasih sharing aja Bu. Burung yang kadang beberapa pemain sih 2 tahun sama tidak bisa ngurak ini. Biasanya kalau dari fisik ya, dari fisik itu biasanya pentil minyaknya dia bermasalah. Itu kalau di posisinya di belakang itu. Di belakang ada pentil dia kalau habis mandi kan biasanya ke belakang ngambil lah itu. Dia kan sama ibaratnya sama Gusti Pangeran itu udah dibuatkan minyak itu tujuannya satu buat dia narik lawan jenis. Benar. Dia kan ada aromanya. Ya. Terus kedua, dia buat melindungi kalau hujan. Oh iya. Kalau nggak ada minyak itu, sampai coba ya burung-burung kasus yang nggak bisa ngurak lama atau pentil minyak bermasalah, kena air sedikit ini langsung kuncung. Nah bayang no, ya? Betul, bayang no, iku burung hutan. Ya kan tinggal enak Mas, tinggal ngambil di bawah ya, dia nggak bisa terbang. Ya kan ya. Wah, jadi perkara nggak bisa ngurak salah satunya bisa karena itu ya? Bisa. Cuma untuk memastikan harus dilihat dulu. Dipegang, betul, dipegang, dilihat. Terus kedua dari emosi bira yang berlebihan. Dia daya tempurnya besar. Jadi sulit biasanya ngurak itu. Nah itu kita harus ngedem dulu, entah menunya, entah ditata dulu, atau lokasinya dia minta sendiri, dibuat tenang dulu. Baik masteran, baik burung lain, baik murai lainnya gitu. Itu harus sendiri, dia ditenangkan dulu. Jadi tidak bisa menggeneralisir burung ini karena ini tidak bisa. Ya harus dilihat dulu karakternya, itu kan dari dalam karakternya, terus dari luarnya fisiknya, ya harus diperhatikan dulu itu dua-duanya, baru nanti ketemu. Nah terus ada titipan pertanyaan kalau tidak salah waktu ada orang yang kesini, burung telo itu biasanya karena apa? Telo itu ada dua, Mas. Telo itu yang paling tak takuti itu virus ND. Itu yang menyerang unggas pada umumnya ya? Betul, itu virus ND. Nah, tapi yang sering kejadian di Muraiki biasanya minus nutrisi. Ya malah kurang nutrisi, minus nutrisi. Jadi sering kan kejadian dia telo, dia melintir-melintir. Ya benar. Nah, habis itu dipegang, dipakani, disuapin, dapat 2 jam dia bangkring lagi. Nah, berarti kan dia itu cuma minus nutrisi. Tapi kalau ND, biarpun sampai makannya berlama-lama nggak bisa pulih. Lama, karena nunggu dia antibodinya balik dulu, dia bisa ngelawan, dia baru bisa pulih. Tapi suatu saat pasti kumat lagi. Kalau karena ND? Iya, kalau ND. Tapi ada satu burung kan, udah pernah kena telo, mungkin di terapi apa, dikasih apa, bisa sembuh? Ya bisa, ya itu tadi. Tapi kalau dia drop langsung balik lagi. Virus kan nggak bisa hilang, Mas. Virus itu nggak bisa hilang, sama kayak kita ya, flu. Kan dia nyimpen di tulang belakang toh. Kalau kita capek, kita kehujanan, lah pasti flu sampean. Kan nggak bisa hilang, virus itu nggak bisa hilang. Kalau ngelemak kan ada yang bisa ngelemak disembuhkan pakai terapi ini. Ada yang bilang nggak bisa. Itu gimana kok? Kalau ya benar itu dia ngomong. Jadi gini, tapi bukan ditelan mentah-mentah lo ya. Nah, maksudnya itu. Lemak itu ada dua kasus. Lemak yang memang karena dia pola makan keliru. Ya awalnya semua pola makannya keliru, berlebihan. Akhirnya dia timbul lemak kan. Nah, tapi lemak itu ada 2. Ada yang lemak memang bisa diterapi pakai ramuan, obat, sama pola makan bisa. Tapi emang ada satu lagi nih, dia karena dia lemah, salah penanganan Mas, misalkan ditenggar atau dijemur ekstrim, itu malah bahaya. Karena gini, ditenggar, dia ada nabraknya, kena dadanya, itu jadi gumpalan darah. Itu malah nggak bisa hilang lemaknya, harus dioperasi. Makanya banyak teman-teman salah, bilang lemak itu semua harus dioperasi. Enggak semua.
lemak yang dioperasi itu yang ada gumpalan darahnya, udah menggumpal, itu harus dioperasi. Itu kalau di dada, karena dia tabrakan. Nah, kalau yang di perut, biasanya di tenggang, karena dia lompat-lompat gitu, turun usus. Aduh. Akhirnya turun usus dia. Kan banyak tuh kasus Bisa, kayak gitu. turun bero gitu. Nah, betul, kayak turun bero. Oh, bisa kalau burung. Itu dia dari perlakuan fisik keras. Terus kedua, dari penurunan menu secara ekstrim. Misalkan cuma dipur tok. Burung itu benar, dia turun pertama kurus. Tapi karena dia lapar, dia makan purnya kan ekstrim. Iya. Nah, sedangkan sifat pur itu, udah dikena air kan dia kembang. Iya. Nah, itu dia nekan perutnya, akhirnya turun ususnya. Karena dia makan pur berlebihan. Jadi makanya serba salah kan. Jadi niatnya kan mau menurunkan, malah jadi penyakit baru lagi, turun ususnya. Jadi makanya harus balance, imbang. Dia ada penggantinya yang menurunkan lemaknya kita tadi, IFP turun, tapi dia ada penopang untuk dia supaya nggak ngedrop. Nggak sampai ngedrop nemen. Itu yang banyak penghobi atau perawat mungkin kurang paham. Betul. Makanya kan sering teman-teman tak kasih ramuan itu suruh aplikasikan ke IF ini. Nah, itu banyak yang cocok nih. Selama ini pun aku seperti itu, banyak yang cocok. Ini ada yang menarik dari pernyataan jenengan yang saya lihat di merawat burung itu harus dengan hati bukan dengan ambisi. Oh iya, Itu benar. gimana kok? Karena gini, zaman sekarang itu loh Mas, sampean lihat sendiri, hampir tiap hari ada lomba. Tiap minggu ada lomba besar. Jadi kayak kita yang ngerawat pun kadang dipacu untuk kondisikan burungku selalu Juara. selalu tampil perform terus. Sedangkan burung kan ada siklusnya. Contoh kayak kasus tadi, burung nggak bisa ngurak. Harusnya kan dia siklus ngurak dulu, diparkir dulu. Tapi karena lombanya banyak ya. Nguber jadwal tadi. Betul, nguber jadwal. Nah, umumnya kalau pasien yang datang ke sini tuh biasanya kena apa aja? Bang? Ya macam-macam sih, Yang mayoritas macam-macam. itu. Macam-macam. Rata-rata ya ngelemak sama serak. Oh, nah ini kalau serak ini. Kalau Biasanya serak penyebabnya banyak penyebabnya. Serak itu banyak banget serak itu. Bisa jemur terlalu ekstrim. Terlalu ekstrim berapa jam tadi? Bisa ya di luar kapasitas dia nampung panas, Mas. Di luar kapasitas dia. Ya maksudnya kayak gini. Biasanya dia burung itu nggak pernah kena panas berlebihan. Tiba-tiba sampai jemur berlebihan itu bisa dia radang. Oh, radang sama kayak manusia. Betul. Kalau radang manusia kan ya nyun saya biasanya kebanyakan makan gorengan. Betul. Kalau bisa. burung? Ya panas. Panas dia Mas. Rata-rata jemur ekstrim. Bukan karena makan atau minum ya? Bukan. Jadi tidak ada beda minum air ledeng, air sumur. Ya ada sedikit, cuma kan nggak mungkin pemain itu ngasih air sembarangan, nggak mungkin Mas. Iya. Nggak mungkin, pasti dia minimal air mateng kan gitu sih. Iya. Kalau dia kasih air sembarangan ya konyol loh dia. Karena burungnya juga mahal. Iya betul kan konyol dia. Iya. Oh gitu. Nah ini yang bikin saya penasaran. Jenengan bisa dapat ilmu kayak gini tuh belajarnya gimana? Ya pengalaman aja sih. Soalnya saya lihat kan teorinya udah matang gitu loh. Pengalaman dari kecil ya memang wis seneng burung. Nah, kalau ngobati, kalau seneng kan seneng. Karena gini, burungku kan banyak. Terus memang basicku kan aku seneng Mas. Belajar agrobis kan seneng. Dari dulu kan memang bidangku agrobis. Dan untuk mengobati terus gejalanya, nama penyakit itu sampean kok paham betul ini? Ya belajar Mulai terus kapan itu? belajar. Dari kapan ya? Dari kecil Mas, dari SMP aku udah Dari main buku burung. atau dari mana? Kalau SMP kan belum ada internet. Ya dari teman-teman, dari pemain-pemain lama banyak belajar dan memang aku haus ilmu juga ya belajar. Karakternya jenengan Tuh, selalu terus kebetulan kan masalah pengobatan, apa kan adekku kan memang bidangnya di farmasi. Adik kandungku. farmasi kan untuk manusia. Ya, tapi kan bahannya ada beberapa yang hampir sama. Tapi itu kadarnya lain. Nah, aku sharing-sharing ke dia. Bisa nggak untuk burung Betul. atau hewan? Gitu. Betul. Kayak ngoperasi. Tapi itu pun di eksperimen ke burungku sendiri dulu. Karena udah beberapa tahun berhasil ke burungku sendiri loh ya. Ya. Nah, aku pun bukan buka jasa kok Mas. Iya benar. Bukan buka jasa, kan tapi minta tolong kan orang temen dekat dulu, temen dari mulut ke mulut aja. Jadi ya datang sendiri. Ya aku bisa bantu ya monggo, tak bantu. Masa sama juga pernah burung punya nyilet kayak gini terus yang parah gini ya? Kok sampai bisa? Bolak-balik Mas. Makanya bisa tahu. Iya, bolak-balik gini loh. Ya burungnya di sini ya banyak ya. Ya kan pasti ada 1-2 sakit atau gini dicatat.
oh penanganannya gini gitu. Aku semua tak catat mas. Nah, Bahkan rawatan burung pun tak catat semua. Tunggu. perawatannya seperti apa maksudnya? Maksudnya kayak burung A, rawatannya jangkrik segini, Oh, jadi umurnya kan- segini. Catat semua, ada bukunya. Nah itu yang orang nggak paham. Lah iya, catat semua. Karena gini, kayak burung satu ada masalah mas. Tapi kayak aman burungnya sampai puluhan. Lupa, benar. Bingung mas kadang mas. Makanya itu semua tak catat. Jadi ada masalah, aku punya data. Oh ini datanya gini, oh masalahnya gini, oh ketemunya gini. Jadi udah ada data. Ya lama-lama ya luar kepala tuh akhirnya. Akhirnya kalau ada pasien tuh, oh Ya gini, udah gini. tahu iya, udah hafal dengan sendirinya gitu. Berapa tahun gitu? Kalau boleh tahu kira-kira. Ya 25 tahun ada mas. Lebih paling. Jadi dokter. Lebih mas. Makanya dari dulu memang ngerawat burung kan dari dulu. Tapi kok sampean akhirnya memilih, ya bukan memilih sih. Kok bisa akhirnya kita coba ngobati gitu dan akhirnya jodoh. Ya awalnya gini mas. Banyak teman-teman ya tak lihat kan gini, punya burung di hobi ini kan segala kemungkinan terjadi. Dari burung ini bisa jadi rezeki buat keluarganya, buat dia sendiri kan gitu sih. Mata pencarian. Betul, banyak kan sekarang teman-teman kayak gitu. Nah, kebetulan aku bisa bantu. Ya pertama bantu, tapi pas lihat burung ini sehat kembali atau produksi kembali dan bisa jadi berkat buat orang lain. Nah itu loh, dia mengucapkan terima kasih, itu rasanya lain mas. Untuk aku pribadi ya. Terus gini, di dunia mana kita bisa beramal seperti ini? Kayak menurutku cuma di dunia hobi mas. Kayak gini, misalkan burung ini sakit, Ya. terus sembuh, dia juara, laku ratusan juta. Di dunia mana mas? Aku bisa bantu sampai ratusan juta loh. Kasarannya kan seperti itu. Pahalanya sampai akhirat. Betul. Itu yang sekarang lagi tak uber. Jadi ladang pahala. Betul. gitu. Jadi pahala sendiri. Dan apa ya? Ya banyak kejadian pribadiku yang memang di luar nalar kadang mas. Nah itu yang di luar nalar gimana? Saya Bisa. menyaksikan beberapa YouTuber pernah bahas itu cuma Di luar nalar sih. mas, bener di luar nalar. Misalnya kayak gini ya, ada burung bawa ke sini udah mati, udah hampir mati lah, udah nggak gerak kok. Kadang aku pegang ya doa ya, sesuai kepercayaan aku doa, Tuhan tolong sembuhkan burung ini. Kasihan orang ini beli dengan harga segini, tolong Tuhan. Loh, percaya nggak percaya, hidup lagi mas burung, juara lagi. Nah ikut sing aku kadang nggak bisa jelasi secara medis, secara apa nggak bingung aku. Tapi kan tentu saja sampean barengi dengan pengobatan. Betul, tapi kan ya itu tadi, aku punya prinsip, aku sering ngomong tuh alam merestui itu tadi. Alam merestui. Biarpun obat mahal kayak gimana, tapi memang belum waktunya ya tetap aja nggak bisa. Siap. Cuma tujuanku ya itu tadi mas, aku bisa nolong mas. Ya kita harta nggak punya, tenaga aku yang nggak punya. Ya aku punya ilmu ini ya ini yang tak bantu. Dan seneng aku, seneng. Jadi berarti sama ini 24 jam ya untuk teman-teman buruh. Iya benar. Kan bisa lewat 24 WA. jam betul. Selama aku nggak ada selain acara lainnya loh ya, monggo tak bantu. Soalnya kayak tadi yang Mas dari Jombang kan telat karena belum tahu nomor jenengan. Betul. Dan Dan baru- aku nggak kenal kan ya, nggak kenal gitu. Taunya nomor jenengan dari Koroni. Oh, Koroni Syarikat. iya. Nah, kok bisa tahu dari Koroni? Akhirnya apa baru kesampaian. Iya. Telat ini Mas katanya. Wah, Ya aku sih cuma berharap ini jadi ladang amalku mas, itu toh. jadi tidak melihat efek apa-apa, yang penting bisa menolong Nggak orang. peduli burung puluhan juta, ratusan juta, miliaran, nggak peduli burung bakalan, nggak peduli. Ada nggak pasien yang menjadi tantangan bagi jenengan? Maksudnya belum pernah nanganin, ada nggak kira-kira? Ya kalau dulu sih ada, kalau sekarang sih hampir semua rata-rata sama sih. Sama mas, itu penyakitnya Ya itu aja. itu aja. Yang itu yang menarik kan beda dengan burung ruman. Burung ruman malah jarang kena penyakit. Betul, ya nggak tahu. Malah burung lomba. Nggak tahu kok malah burung rumahan itu jarang dimasukkan, kena hujan karena nggak apa-apa ya. Menter Ah. Bang. Kok malah burung lomba? Apa Ya, mungkin karena daya tahannya mas, dia udah terbiasa apa sih, nggak dimanja lah itu kan. nah itu yang menarik tadi kan beda murai-murai hutan sama murai ternak dalam hal soal ketika sakit itu gimana tuh? Muda hutan itu daya juangnya lebih besar mas. Daya tahan tubuhnya lebih baik. Ya bukan semua sih, cuma rata-rata. Yang pernah jenengan Betul, pegang ya. karena gini, muda hutan kan dia udah terbentuk karakternya di hutan dengan suhu ekstrim, Iya. kehujanan,
dia nyari makan sendiri, berburu sendiri kan gitu. Terus dengan pola makan yang hitungannya bukan ternaan, Ya. kayak darah, misalkan kayak kelabang, kayak belalang kan darah semua. Kayak jangkrik kan air. Dan harusnya murah itu gimana tuh? Ya itu kan kita ngomong dia kan diimbangi sama dia daya terbangnya kan luas. Oh. Kalau burung di kurungan, Selalu gerak. kalau burung di kurungan diperlakukan seperti itu ya over. Karena tujuan kita kan buat maksimalkan acara apa tujuannya kan ke lomba. Siap. Bukan kalau kayak sampean buat aviari lain lagi. Kalau aviari enggak ngaruh. Lain lagi ya di los aja menune kan gitu sih. Karena dia daya terbangnya Dan besar. Oh, sama kan pernah bilang los jangkrik, los keroto malah keliru ya? Ya keliru. Karena harus dilihat dulu kondisi Lihat dulu burung. kondisi burung. Kebutuhan burung. Dan nggak semua kendala burung itu harus diselesaikan dengan menu. Oh. Orang-orang kan selalu menunya segini, keliru lah aku bilang. Nggak Harus ya, semua. Ya maksudnya lihat dulu bodinya dulu, Maunya. fisiknya dulu. Wah, itu yang kadang orang enggak paham. Betul. Dia mau nggak mau harus pegang. Mau nggak mau. Mau nggak mau, entah dia kurus. Kayak tadi punya Bayu yang tadi. Iya. Gacor tuh, tapi nyilat ya. Kan nyilat tuh tadi. Iya. Coba kurang seminggu ya, pasti mati burung itu. Padahal burung gacor loh. Udah tinggal tulang tadi burungnya. Yang baru masuk atau yang keluar? Yang baru masuk. Padahal pernah lihat itu juara. Ya iya makanya. Nyilat parah itu tadi. Terus lidahnya juga kan busuk loh dalam sini. Padahal burung gacor kan aneh lah. Ya nggak ketahuan kan. Karena dia sering dipakai lomba. Karena dia itu tadi dia daya tempurnya tinggi mas. Dan nggak kelihatan kalau Betul. sakit. Udah kayak manusia lah. Manusia lek manja, flu titik wis malas keluar mas. Sing ini kan gitu. Iya. Tapi lek kita sing wong embongan lah. Menter. Wis menter mas, ubah flu ya tetapnya budal kan mas ya. Ya kan ya. Ini kalau nomornya jenengan saya pajang di YouTube saya enggak apa-apa ya? Ya monggo. Barangkali ada. Ya kayak tadi Mas dari Jawa kan enggak tahu nomornya. Monggo. Barangkali bisa jadi Cuma itu perantara. tadi nggak semua, maksudnya kadang kan aku repot atau benar. apa. Kan ya. ada banyak tamu. Kadang aku pun sendiri getun mas, kayak misalkan telat bales kayak apa gitu. Barangkali gitu. darurat ya. Nah, kadang kan ya kan kita di jalan nggak tahu. Siap. Terima kasih atas waktunya. Oke, Bung sama-sama Rudi. mas. Terima kasih, Sama-sama. selamat sore. Sore.